Tuhan memanggil setiap kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi panggilan Tuhan itu adalah kepada setiap orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan. Panggilan itu diberikan kepada setiap orang, supaya orang-orang yang sudah percaya itu menyadari untuk siapa dia hidup sekarang, dan bagaimana dia hidup untuk Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat ya, bagaimana sih menjalani kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan itu. Setiap orang Kristen kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Tapi di dalam panggilan kita dari Tuhan itu seperti apa? Saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-5. Berkata demikian, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saudara, di sini tersirat dengan sangat jelas bagaimana hal-hal apa sajakah yang harus kita jalani sebagai anak Tuhan di dalam memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan kita menguasai diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menguasai diri kita dalam hal apa? Tentu dalam segala hal. Dalam hal pikiran kita, perkataan, perbuatan ya. Bahkan janganlah kita menjadi kuda liar yang sulit diatur, atau jadi domba keras kepala yang pergi lalu akhirnya tersesat. Betapa pentingnya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, benar-benar bisa menguasai diri mereka. Benar-benar bisa mengalahkan keinginan daging mereka. Jangan jadi orang Kristen yang akhirnya jatuh di dalam segala perbuatan-perbuatan cemar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ngomong ke beberapa anak muda ya, ketika mereka ikut Tuhan di masa-masa muda mereka dan akhirnya mereka berpacaran, saya katakan mereka, kalau iblis gagal menghalangi kamu untuk bisa percaya kepada Tuhan, maka iblis akan menunggu sampai saat nanti kamu ketika berpacaran. Sehingga nanti ketika kamu lalai sedikit, gagal, dan disitulah iblis akan menerkam kamu. Nah, demikian ini sebenarnya konteksnya bukan hanya kepada anak-anak muda ya, kepada kita yang sudah dewasa dalam hal pekerjaan, dalam hal kita kehidupan berkeluarga, berumah tangga, di dalam hal aspek-aspek yang kita jalani sehari-hari kita jadi anak Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita harus benar-benar menguasai diri kita. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tentu dengan kita bersandar kepada Tuhan. Nah, salah satu hal konkret untuk dalam hal menguasai diri adalah bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Sebab firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik itu di mana? Ya, kita carilah di dalam komunitas-komunitas yang memang sudah ada di gereja. Ya, di dalam gereja inilah, walaupun tidak menjamin semua orang gereja itu baik ya, tapi di dalam gereja itulah kita belajar untuk bisa menemukan orang-orang yang kita bisa bergaul bersama dan akhirnya kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Dengan demikian kita akan saling tolong-menolong supaya kita diingatkan untuk terus menguasai diri kita. Jangan sampai kehidupan kita yang kontrol itu adalah kedagingan kita, bukan Tuhan. Kira kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat menguasai diri kita dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana kita sabar di dalam penderitaan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kutip salah satu yang dikatakan oleh salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mengatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa, penderitaan bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan. Jadi kalau kita melihat di dalam dunia, kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Nah, ketika kita tinggal dalam dunia yang berdosa, nah, firman Tuhan katakan adalah Tuhan panggil kita untuk apa? Sabar di dalam penderitaan. Sabar di dalam penderitaan itu banyak aspek, saudara. Penderitaan yang terjadi oleh karena orang lain kepada kita. Penderitaan atau mungkin karena situasi, keadaan, kondisi yang kadang-kadang berada di luar kendali kita. Nah, tapi ketika kita menyadari bahwa mengikut Yesus itu adalah kita tetap teguh berjalan bersama karena Tuhan yang memimpin kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini, ya kita punya kekuatan daripada Tuhan. Sabar menderita artinya apa? Walaupun kita di dalam dunia ini banyak sekali air mata kah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di dalam diri kita, tapi firman Tuhan katakan tetap sabar. Saudara, arti mengikuti Yesus apa? Kalau firman Tuhan pernah katakan juga bahwa Yesus katakan pikul salib. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun.
Kalau misalnya ada penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan mundur atau meninggalkan Tuhan. Saudara, ini satu hal yang yang saya katakan ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini suatu hal yang penghiburan sekali. Karena firman Tuhan katakan apa? Sabarlah menderita. Artinya apa? Ketika firman Tuhan katakan sabar, artinya Tuhan memberikan kekuatan sebenarnya. Ketika Tuhan berkata sabarlah, berarti apa? Penderitaan ini bukan sesuatu hal yang akan terus-menerus terjadi dalam hidupmu. Ini penderitaan cuma sementara. Nanti ada masanya, hidup kita akan terlepas daripada semua penderitaan-penderitaan yang ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan apakah yang saat ini sedang kita hadapi? Penderitaan karena keluarga kita, yang mungkin kita katakan mungkin ada orang-orang yang melukai kita di tengah-tengah keluarga kita. Penderitaan karena mungkin dalam hal pekerjaan kita, ekonomi kita. Penderitaan karena mungkin ada hal aspek-aspek dalam pelayanan kita yang kita merasa itu begitu kita bergumul sekali, sehingga itu membuat kita menderita. Atau mungkin kita mengalami penganiayaan yang terjadi. Ataupun saat ini kita mungkin mengalami kehilangan demi kehilangan. Firman Tuhan katakan sabarlah, menderita. Sabar, karena penderitaan ini bukan untuk selamanya. Penderitaan yang terjadi cuma sementara. Dan ketika kita saat ini mengalami penderitaan pun, Tuhan akan kuatkan kita. Yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil, saudara? Yang pertama tentu melalui pengalaman nyata. Saudara, kalau kita mau memberitakan Injil, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau kita tidak pernah mengalami secara langsung perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Tentu harus ada pengalaman pribadi yang pernah kita alami terlebih dahulu, sehingga kita bisa memberitakan Injil. Yang kedua adalah mengenal apa yang diberitakan. Saudara, penting sekali ketika kita mau memberitakan Injil. Kita bukan hanya memberitakan Injil karena hafalan-hafalan yang kita tahu dari orang lain, tapi bagaimana kita memberitakan Injil berdasarkan sesuatu pengenalan yang memang kita kenali siapakah Yesus yang kita beritakan. Oleh karena itu betapa pentingnya anak Tuhan mengenal terus Tuhan di dalam sepanjang hidup dia. Mengenal kebenaran Tuhan yang ada di dalam hidupnya, sehingga dia makin hari makin tahu siapa Tuhan, makin hari makin tahu kehendaknya Tuhan, makin hari dia makin peka dengan maunya Tuhan, mengenal apa yang kita beritakan Yesus itu. Jangan sampai kalau kita memberitakan Injil, kita hanya memberitakan yang kulit-kulitnya saja, tapi ketika ditanya, ketika kita diminta untuk penjelasan lebih lanjut, akhirnya kita kebingungan dan kita tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tentu dalam hal memberitakan Injil, kita juga terus semakin mengenal apa yang pribadi yang kita percaya Yesus itu. Bagaimana caranya, saudara? Baca Injil, baca Alkitab. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tidak pernah membaca firman gitu loh. Atau kalau kita membaca firman, kita tidak tahu, kita anggap aja ya udah tidak tahu ya nggak apa-apa. Kita perlu untuk semakin tahu apa yang kita baca. Kita kalau ada kebingungan, ya ada hamba-hamba Tuhan yang bisa membimbing untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah jangan terikat dengan dosa. Kita nggak akan mungkin bisa memberitakan Injil kalau kita masih hidup suka dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Kalaupun kita bisa memberitakan Injil sedari kita tetap masih melakukan dosa, saya percaya kalau bisa itu dilakukan. Walaupun mungkin orang itu bisa membawa orang untuk percaya pada Yesus, tapi itu tidak memperkenankan Tuhan. Sama seperti pisau dapur yang dipakai secara mendesak oleh dokter di kampung untuk mengoperasi, tentu pisau dapur itu bukanlah sesuatu hal yang dikehendaki oleh sang dokter ketika dia mau mengoperasi di lain waktu. Jadi, saudara, berhati-hatilah menjaga hidup kita. Jangan sampai kita menyukai dosa dan tetap mau tinggal di dalam dosa tanpa berpikir sedikit pun untuk bagaimana keluar daripada dosa itu. Yang keempat, untuk memberitakan Injil, kita perlu kasih yang besar di dalam hati kita. Seperti Tuhan melihat manusia yang berdosa. Demikian juga kita perlu melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih butuh Tuhan. Melihat mereka dengan air mata surgawi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya pergi atau ketika saya berinteraksi sama anak-anak muda, saya selalu bertanya kepada mereka,
Kamu sudah percaya, orang tuamu sudah belum? Kamu sudah percaya, keluargamu yang lain sudah belum? Tujuan saya adalah untuk menantang mereka untuk mendoakan keluarganya, orang terdekatnya. Apakah dia punya kasih kepada keluarganya yang belum percaya, yang masih jauh dan mungkin belum pernah mendengarkan berita Injil. Dan kita tahu dengan jelas bagaimana nasib orang atau keadaan orang yang di luar Tuhan itu ketika nanti kematian menjemput dia. Apakah kita memiliki kasih yang besar itu di dalam hati? Demikian juga ini hal yang selalu secara pribadi saya ingatkan terus di dalam diri saya ketika saya melayani Tuhan. Untuk melihat orang-orang yang saya layani, khususnya jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan, sebagaimana kasih Allah melihat mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan memanggil kita dengan sebuah tujuan. Tuhan ialah pencipta, desainer hidup kita. Ketika kita sudah memahami siapa kita di dalam Tuhan, orang yang berdosa ini, orang yang hina ini, orang yang tercela ini. Tapi kok Tuhan mau ya panggil kita? Kalau Tuhan mau panggil kita bukan karena kita layak, saudara. Kalau Tuhan mau panggil kita itu karena kita dapat anugerah, dapat kasih karunia. Kalau kita sudah dapat kasih karunia dari Tuhan, kita harus sadar siapa kita. Dan ketika kita sudah sadar siapa diri kita, mau nggak sih kita berikan yang seutuhnya kepada Tuhan? Tanpa komplain, memberikan seutuhnya bahwa ya Tuhan yang akan memampukan, mencukupkan, menguatkan di dalam segala kehidupan kita ketika kita bertekad untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil setiap kita. Panggilan Tuhan bukan hanya khusus kepada hamba Tuhan, tapi panggilan Tuhan juga sebenarnya panggilan yang ada yang sifatnya umum, yaitu tertuju kepada setiap anak-anak Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, Tuhan panggil kami. Tuhan panggil kami. Tapi seringkali kami mungkin tidak jelas dengar panggilan Tuhan. Seringkali kami abaikan panggilan Tuhan. Seringkali kami hanya sibuk terhadap diri kami sendiri. Kami mengandalkan juga kadang kekuatan kami sendiri. Tuhan mau panggil kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu sebuah kehormatan yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Karena siapalah kami ya Tuhan? Kami orang yang berdosa. Kami orang yang tercelah. Kalau Tuhan mau memberikan kami karunia-karunia, kasih demi kasih. Oh Tuhan, itu sebuah kasih karunia yang terlalu besar. Kalau kami mau jalani hidup kami mau jalani hidup kami dengan hanya untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kalau selama ini kami lalai, kami terlalu fokus pada diri kami sendiri, kami mungkin juga masih tinggal di dalam dosa-dosa pribadi kami, sehingga kami tidak bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kami disfungsi daripada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini, lewat renungan yang ada kebenaran-Mu Tuhan, biarlah yang menyadarkan kami bahwa Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kami bahwa kami bisa melangkah karena Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.